Putu Panji sudah di depan, Fabio Asgar langsung lakukan lemparan jauh dan Timnas Indonesia U17 tertinggal 1-2 dari Mali U17 di laga Piala Kemerdekaan 2025. Gol Indonesia dicetak Fadly Alberto. Laga terakhir Piala Kemerdekaan mempertemukan Indonesia U17 vs Mali U17. Duel digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin malam WIB. Mali membombardir pertahanan Indonesia dalam 15 menit awal pertandingan. Kiper Indonesia, Dafal Ghazemi melakukan 3 penyelamatan krusial selama tempo tersebut. Mali memecah kebuntuan di menit ke-20. Zoumana Balou mencatatkan nama di papan skor. Balou menanduk masuk bola umpan silang Raymond Bomba dari sisi kanan serangan. Mali memimpin 1-0. Mali menggandakan keunggulan di menit ke-33. Kali ini Seydou Dembélé yang menggetarkan jala Indonesia. Pemain nomor punggung 10 ini melepaskan bola tembakan keras jarak jauh yang memantul tiang kanan gawang dan masuk menjadi gol. Mali menjauh 2-0. Indonesia memperkecil ketertinggalan 4 menit berselang. Fadly Alberto menanduk masuk bola lemparan ke dalam jarak jauh Fadly Alberto. Skor berubah 2-1 masih untuk Mali. Mali terus menggempur pertahanan Indonesia sebelum turun minum. Skor 2-1 bertahan dan jadi hasil akhir babak pertama. Kabar karir gelandang timnas Indonesia, Tom Haye masih menjadi misteri hingga saat ini. Melansir dari laman Transfermarkt, Toit, pemain keturunan Belanda Indonesia ini memang saat ini belum menemukan klub baru usai tak memperpanjang kontraknya bersama klub asal Belanda, Almere City pada akhir musim kemarin. Tom Haye sendiri memang memilih tak memperpanjang karir bersama klub tersebut karena di akhir musim kemarin Almere City terdegradasi ke kasta kedua Liga Belanda. Kini, Tom Haye masih belum menemukan klub baru kendati liga-liga dunia sudah mulai bergulir di musim ini. Namun, di tengah-tengah kondisi sulit yang menghampiri Tom Haye, pemain yang menjalani naturalisasi di tahun 2024 ini dikabarkan tengah diincar oleh klub kasta kedua Liga Jerman, yakni Schalke 04. Kabar ini sendiri disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, yakni Haris Pardede melalui kanal YouTube-nya. Pria yang akrab disapa Bung Harpa ini menyebut klub asal Jerman, Schalke 04 tengah disebut-sebut mencoba mendekati Tom Haye untuk diboyong ke markas klub tersebut sebelum sisa akhir jendela transfer musim panas ini berakhir. Hal ini bisa saja terjadi mengingat status Tom Haye yang saat ini bebas transfer atau free agent bisa mempermudah proses perekrutan. Tom Haye sendiri memang dikenal sebagai salah satu gelandang yang cukup berpengalaman selama lebih dari 10 tahun berkarir di Liga Eropa, khususnya di kasta Liga Belanda. Tom Haye tercatat pernah membela klub AZ Alkmaar, ADO Den Haag, SC Heerenveen, NAC Breda, Willem II dan Almere City. Dirinya juga tercatat pernah bermain di Liga Italia bersama West Lecce. Proses naturalisasi penyerang muda Mauro Ziegelsta terus menunjukkan perkembangan positif. Terbaru, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa surat permohonan naturalisasi Ziegelsta sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Itu artinya, proses administrasi tinggal menunggu tahap berikutnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, proses di DPR masih tertunda karena lembaga legislatif tersebut sedang menjalani masa reses. Erick menjelaskan bahwa komunikasi sudah dijalin dan ada sinyal dukungan dari pihak parlemen. Sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro, kata Erick dikutip. Mauro Ziegelsta merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang menunjukkan performa impresif musim lalu bersama tim muda FC Volendam. Ia mencetak 17 gol dan mencatat 4 assist dalam 21 penampilan, pencapaian yang membawanya naik ke skuad utama. Meski baru tampil 7 kali di level senior, potensinya dinilai sangat besar oleh PSSI, terutama untuk memperkuat sektor depan Garuda Muda. Ziegelsta direncanakan akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U23 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar September nanti di Sidoarjo. Pemain timnas Indonesia Ole Romain masih menjalani pemulihan akibat cedera di bagian pergelangan kaki kanan.
Cedera Ole Romain menjadi perhatian supporter timnas Indonesia. Hal itu karena Ole Romain terancam tak bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Cedera serius Ole Romain didapat setelah ditekel keras oleh pemain Arema FC Paulinho Mocelin. Kejadian itu terjadi saat pertandingan Oxford United melawan Arema FC dalam gelaran Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, 10 Juli 2025. Ole Romain kemudian menjalani operasi patah kaki di Belanda. Saat ini masih dalam perawatan. Di media sosialnya, Ole Romain mengunggah kondisi kesehatan terkininya. Ia terlihat sedang latihan fisik atau lebih tepatnya fisioterapi. Dalam video yang diunggah di Instagram, terlihat Ole Romain berlatih jalan kaki menggunakan treadmill. Ole menggunakan kaos dan celana pendek. Beberapa waktu lalu setelah cedera saat pertandingan dengan Arema FC, Ole Romain kerap mengabarkan kondisi terkininya di ruang perawatan. Ole Romain mengucapkan terima kasih atas dukungan para fans kepada Oxford United ketika datang ke Indonesia. Setelah itu, Ole Romain jarang memberikan kabar terkait kondisi kesehatan terkininya. Terakhir, ia terlihat melakukan latihan fisioterapi dengan seorang pelatih di sebuah ruangan, juga melalui Instastory. Pihak timnas sudah memberikan pernyataan bahwa kemungkinan kecil untuk Ole Romain bisa memperkuat Indonesia di kualifikasi. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romain absen di FIFA Matchday September lawan Kuwait dan Lebanon. Sementara itu, untuk pertandingan Ole Romain di kualifikasi Piala Dunia putaran 4 masih tanda tanya. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 Oktober 2025. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain ketiga yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zidilstra dan Miliano Jonathans yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, mendoakan skuad Merah Putih meraih hasil positif di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Kevin Dix juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Ucapan dan doa tersebut dilontarkan oleh Kevin Dix tepat pada hari Minggu, 17 Agustus 2025. Tahun ini merupakan momen perdana Kevin Dix merayakan Hari Kemerdekaan dengan status WNI. Pemain berdarah Maluku itu menjadi WNI pada 8 November 2024. Kevin Dix merasakan debut di ajang resmi bersama Borussia Mönchengladbach. Ex-pemain Fiorentina itu dipasang sebagai starter saat Dievohlen berlaga di putaran pertama DFB Pokal 2025-2026. Dix diberi kesempatan bermain selama 46 menit sebelum digantikan oleh pemain asal Italia, Fabio Cristian Chiarodia. Debut Kevin Dix kurang berjalan mulus. Sebab, ia harus menerima gawang Borussia Mönchengladbach dibobol 2 kali oleh Delmenhorst pada pertandingan itu. Untungnya, Borussia Mönchengladbach mampu meraih kemenangan 3-2. Miliano Jonathans sedang dalam proses naturalisasi dan akan terkuat timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir harap Miliano bisa ikut uji coba di September. Erick Thohir sudah bertemu dengan Menpora Dito untuk mengurus berkas naturalisasi Miliano Jonathans. Diharapkan, Miliano sudah dapat kewarganegaraan WNI secepatnya. Kemarin kita telah bertemu Pak Menpora. Beliau menjanjikan prosesnya keluar minggu depan.
Nanti biasanya dari Menpora Kemenkum, lalu ke Presiden melalui Mensesnek baru ke DPR. Jelasnya. Diketahui, PSSI sedang memproses 3 pemain naturalisasi baru. Selain Miliano Jonathans yang mana nenek dari ayahnya berasal dari Depok, ada 2 mana lain yaitu Mauro Zijostra dan 1 nama pemain lainnya yang masih dirahasiakan. Erick Thohir menjelaskan, Miliano Jonathans diharapkan bisa jadi tambahan amunisi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.